Beliau menitip pesan, kalau kamu mengaji, kalau engkau mengaji, kah kakajak pun utaman kitab Al-Mahalli itu jilid. Siang malam Nabi mengadu di sana, bukan sedikit kepahitan yang dilalui, tetapi semuanya hilang, punya semangat tersendiri. Kenapa? Saat Abi makan tidak enak, terbayang aku harus memenuhi panggilan orang tua. Saat sedang duduk setiap malam rindu kampung halaman. Saat setiap malam pengen menangis ingin kuliah, hati meronta-ronta melihat kawan sukses dengan kuliahnya. Abi lawan semua, yakin akan terpenuhi itu semua karena takzim kepada orang tua. Nabi yang kami muliakan, kita memuja dan memuji Allah dengan menyebutkan kalimat Alhamdulillah. Mari sama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya yang Abi hormati, yang pertama sekali Sekretaris Yayasan sekaligus Kepala SMP dan seluruh Dewan Guru yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini, yang Abi banggakan semua santri yang insyaallah akan pulang, nanti akan diumumkan oleh Pak Alim usai kata penutupan dari Abi kapan libur, apakah malam ini atau malam besok atau malam lusa, akan diumumkan secara resmi oleh Bapak Alim. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini waktu kurang lebih 20 menit Abi sampaikan beberapa poin yang menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama sekali, tentunya dalam setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Orang yang baik, orang yang bijak adalah akan menjadikan pertemuan selanjutnya sebagai sebuah perubahan dalam kehidupan untuk memperbaiki pertemuan sebelum adanya perpisahan. Artinya kita pulang hari ini, mohon jangan ada yang berbicara saat Abi sedang serius karena ingin berbagi ilmu. Simak dengan seksama, yang disampaikan adalah semua argumen dan segala sesuatu yang ada sumbernya dari kitab. Yang pertama sekali, setiap pertemuan itu pasti akan ada perpisahan. Orang yang baik adalah akan menjadikan perpisahan itu sebagai sebuah hal kita menghilang, nanti jumpa dengan kawan di waktu yang lain, maka akan jadi pertemuan selanjutnya sebagai sebuah hal yang berbeda. Artinya dulu sebelum pulang kita dianggap sebagai orang yang tidak punya kompetensi. Setelah balik ke ma'had nantinya menjadi orang yang berbeda, baik dari segi skill, karakter, ataupun segala hal yang kita miliki dengan hal yang berbeda nanti saat balik ke ma'had. Pada malam yang berbahagia ini, Abi tidak akan menyampaikan panjang lebar menyangkut dengan sudah kita kupas malam kemarin, tapi ada satu hal yang menarik. Salah satu kunci keberhasilan seorang murid adalah saat dia takzim dan khidmah kepada gurunya. Walaupun guru tidak mengharap dan tidak butuh terhadap penghormatan yang dihadirkan oleh murid, tapi yakinlah dari kita sebagai seorang murid sangat dibutuhkan penghormatan tersebut untuk keberlangsungan ilmu yang kita miliki. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alim Muta'alimnya, faman ta'adza minhu ustadhuhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bih illa qalila. Siapapun, kata Imam Az-Zarnuji, ta'azza, yang menyakiti, minhu ustaduhu, mereka menyakiti gurunya,
mereka menyakiti para murabbinya, mereka menyakiti para ustadznya, mereka menyakiti para orang-orang yang memberikan ilmu kepadanya. Apa yang disampaikan oleh beliau? Yu'ramu barakatal ilmi, diharamkan berkah ilmu. Kita punya ilmu, lebih hebat kita dibandingkan daripada guru. Tapi yakinlah, ilmu itu hanya bermanfaat bagi pribadi kita, tetapi tidak bisa diterima oleh orang lain. Berapa banyak hari ini orang-orang yang punya IQ tinggi, berapa banyak kawan-kawan kita yang punya kualitas dan kemampuan di atas rata-rata, tetapi mereka tidak bisa mentransfer ilmunya kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak punya takzim kepada guru. Faman ta'adza minhu ustazuhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bih illa qalila. Ilmu yang ia miliki tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Artinya orang lain tidak akan menerima manfaat daripada ilmu dia kecuali illa qalila, kecuali sedikit. Kalimat ta'azza ini perlu ditafsirkan ataupun dijelaskan. Makna menyakiti bukan hanya kita datang ke depan guru, kita tempeleng guru. Nak zikrillah dengan geduk dayak tapeh oleh kenyan ta'azza. Ada sedang duduk Aki Reza, kita potong sendalnya. Ada Aki Rian, kita putar spion Hondanya. Ada Aki Kardawi, kita ganggu beliau saat beliau sedang tidur. Amankan, jangan nampak di kamera. Coba duduk di situ, kasih pembatas. Sedang serius, jangan ada yang lewat. Taruh aja sapu ini. Atau ambil bangku sebelah sana, taruh satu biar enggak lewat. Apa tadi habis sampaikan? Faman ta'azza minhu ustazuhu yuhramu barakatal ilmi. Saat kita menyakiti guru, apa kalimat menyakiti itu? Apa maknanya? Dapat satu hal, kita melakukan satu hal yang membuat hati guru tergores. Maka tak tenak ke? Nak degi ke? Aneh nak degi. Atau tak pengut ke? Aki orangnya nak tuk jamai keron. Kok tari uri namanya. Sejak kena udayang yang baik dah nak pakai wajah bergodat dua Aki Reza pre untuk uri nang tari waktu itu kan nenek-nenek nak cucu apa boh sehingga Aki Reza nak dipit-dipit. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Ada guru-guru perempuan hari ini disampaikan seperti ini, tapi kita cari celah supaya kita komparasikan. Tak mula dua guru dengan berita yang kita tawarkan itu menyakitkan. Maka siapapun yang menyakiti hati guru, yakinlah tidak akan dapat berkat ilmu, dan ilmu yang ada pada dirinya tidak akan bermanfaat. Sebisa mungkin abi takzim kepada guru. Walaupun guru itu dicaci, dimaki oleh siapapun dengan sebab kadang-kala ada kekurangannya, tugas abi sebagai seorang murid takzim kepada mereka. Apa yang kita rasakan hari ini, keberadaan kita khususnya di kota Lok Sumawe dan umumnya secara menyeluruh diterima manfaat oleh orang lain, walaupun manfaat sebisa kita. Tajak kena danyai pakai, tajak kedih pakai, hoyang tajak tetai pakai. Kenapa? Karena mencari barakah dari guru akan menentukan keberhasilan kita. Guru pertama kita adalah orang tua yang mendidik kita saat kecil. Guru selanjutnya adalah guru-guru yang berada di kelas-kelas TPA TPQ yang belajar halih tebari bayu bare bayu bare ba tebari bayu bare bi. Ulang tiga. Faiz ulang tiga. Saif ulang. Ba tebari bayu bare. Ulang tiga. Kami ada baca aja gimana? Ba
Siapa murid tu? Oh Kak Abdul. Oh Kak Gereja. Keban Haris. Ba tebare. Bayu bare. Wate dah hijab. Ikan gelung bui. Anjir laginya. Sudah. Guru kita yang pernah mengajarkan kita ilmu pengetahuan agama walaupun sedikit, itu merupakan guru. Kita caci mereka, kita hina mereka, kita gunjing mereka, maka hilang keberkatan, diharamkan. Maka kalimat yang disampaikan diharamkan keberkatan ilmu wala yantafi'u bih. Nah, mau dengar cerita Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i saking takzimnya kepada Imam Malik. Imam Malik siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Saat beliau belajar di tempat Imam Asy-Syafi'i, kan ada kita buka kitab kayak mana? Kalau buka kitab, misalkan sudah dibaca sama guru, habis itu buka halaman selanjutnya. Kayak mana kalian buka? Kayak mana kalian buka? Hah? Gimana buka Askandari? Nah, pasti kalau kita buka, apalagi kitab kita baru kan, baru belajar, suaranya kan, suaranya. Wadah mulai keren tuh. Imam Asy-Syafi'i saat beliau membolak-balik kertas di hadapan Imam Malik, beliau atasaffahu, beliau balik tasaffuhan latifan rafiqan, dengan penuh kelembutan supaya tidak didengar oleh gurunya. Kalau dalam pandangan kita mengganggu tidak kalau murid tuh buka-buka kitab? Kalau Abi rasa tidak mengganggu. Tapi saking takzimnya Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Malik, beliau buka kitabnya, beliau buka kertas, beliau bolak-balik kertas di depan Imam Malik dalam kondisi tidak mengeluarkan suara. Hanya dengar tak ibu nganggur mesti nak genser 20 pen. Model ketak-ketip yang mana? Baca lagi raja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tap tip tap tip tap tip tap tip. Hana agak dengar. Pak punyong kanyan. Tap tip tap tip tap tip. Imam Malik, Imam Syafi'i tidak demikian. Alih-alih golong dah pegah yang kerok gense. Di malam pun belaga kerok gense. Alih-alih cok gense, cok penghapus ada ke gure. Wah. Dengar agak ke surah gure. Fa'ala yaf'ilu fa'ab. Itu menggapula labah. Itu menyakiti guru. Syekh Harun Ar-Rasyid, kalian kenal? Beliau seorang khalifah dulu. Beliau pernah mengutus anaknya untuk belajar akhlak. Setiba di sana, beliau jumpai anak beliau suatu waktu kepada belajar akhlak kepada gurunya. Beliau dapati getume anak ke tengah iling irah gaki gurai. Gubernur Khalifah Imam Ar-Rasyid marah tidak? Bukan marah. Wahai guru anakku, aku utus anakku ke sini untuk mengajarkan adab dan akhlak ke sini. Longjo anak kena untuk ajarkan akhlak. Tetapi kenapa engkau tidak ajarkan akhlak kepada dia? Nyo kalau purno akhlak ya khalifah. Kan lagi nyo seharusnya neyuleng ngan jarau unun jarawi neyuut getih drawan. Itu seorang khalifah. Khalifah itu presiden paling tinggi, presiden dulu masa khalifah. Setelah Khalifah Ar-Rasyidin ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau tidak ridha kalau anaknya diajarkan cuma terbatas. Banyak takzim ke guru harus cok ia tampuh batih guru. Walaupun guru itu tidak meminta. Adakah takzim itu ada pada kita? Renungkan bersama. Ada yang kadangkala setiap hari perintah yang keluar dari mulut Abi A yang dikerjakan B. Abi cuma mengelus dada, tapi yakinlah sebagaimana disampaikan oleh Kirian tadi, guru itu tidak punya rasa marah, rasa dendam kepada muridnya, tapi ini yang perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Beda pesantren daya dengan Nikula biasa. Apa beda? Ada pendidikan
Dan beda Ma'had An-Nahlah dengan tempat yang lain, ditekankan pada pendidikan akhlak, sehingga tidak ada senioritas, tidak boleh bully membuli, tidak boleh berantem, tidak boleh main smackdown. Anak terkalam tu si Aziz Yatu, si Saifiyu Piginton, mana? Atau sebaliknya, si Boy Yatu, Aziz Yu, mana? Ya. Main semusuh. Ya. Jadi artinya diajarkan karakter dan akhlak. Apa yang habis sampaikan? Ulang. Faman ta'azza minhu ustazuhu. Ulang. 1, 2, 3. Faman ta'azza minhu ustazuhu yuhramu minhu barakatal ilmi wala yantafi'u bih illa qalila. Orang yang menyakiti guru diharamkan berkat ilmu, dan ilmunya tidak bermanfaat kecuali sedikit. Ingat itu ya. Ingat. Jadi hormati guru. Nanti akan guru berdiri di depan, salam dengan penuh rasa penyesalan. Natalah Yasin dengan guru. Menurut Rok Bayang ngenso paling sering salah dengan wadiah. Dengan siapa? Sebutkan aja, nanti minta maaf. Pak Jampo aja pegah balik. Apa malam ini? Demi, dengan siapa yang paling sering salah? Oke Yunus, pakon. Malamnya sengaja hadir di kerong. Akbar, sama siapa paling sering salah? Sama orang tua? Oh, beda, pertanyaan sama Akbar beda. Akbar dengan siapa yang sering bermasalah? Malamnya tulis mandung dengan gure-gure yang do ike jangan pasti nak nekun tiga tapo kana pegah akireja keruting na pegah akirayan hanajela na pegah akikardawi urang pijut urang ubud aki Fauzan urang gata raya lagi apa akirian urang pijut lagi enggang aki Kiflan Kiflan lagi biasa cik bos. Mandum punya kesalahan dengan guru-guru. Walaupun guru tidak lagi marah terhadap muridnya, malam ini tugas kita minta maaf. Ya ino. Maulida, nanto paling le pupuk salah. Pegahnya ingat malamnya. Laki maaf bagu recum jaro balik pemaaf. Karena yuhramu barakatal ilmi. Yuhramu barakatal ilmi. Jadi dipaharam berkat ilmu. Ingat. Sudah. Yang selanjutnya, yang kedua, pulang dari sini tugas kalian berpindah. Guru itu merupakan abuka fid dini. Disampaikan dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Apa maknanya? Ayah engkau dalam dalam kitab Taisirul Akhlaq, yurabbi ruhahu. Guru itu pemilik daripada jiwa seorang murid. Paham? Maka tinggal merempok ngangon gure-gure bipeng cibe kejut ayah. Abuka fiddini, ayah engkau. Maka wajar. Tempok Pak Alim ni pak bibit kan. Mompok men akhir reja, Pak Reja baik. Tetap akhir reja. Sudah. Yang kedua, selama libur tingkatkan kualitas pembaktian kepada orang tua. Siap berbakti? Siap. Kurang keras. Siap berbakti? Siap. Berbaktilah sebelum berbakti itu dilarang. Kapan dilarang? Saat orang tua tidak ada lagi, kalian tidak bisa berbakti. Abi sudah mengabdi
Abi sudah berbakti. Keberhasilan yang Abi terima malam ini karena berkat, salah satu alasannya karena mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah Pak Nek. Apa pengabdian Abi? Beliau pernah meminta, sering Abi sampaikan, mungkin malam ini Abi ulas supaya termotivasi kepada siapapun. Pak Nek itu dikenal dengan seseorang yang sangat tegas dan keras. Tapi tegas dan kerasnya di sektor agama. Beliau potong kompas dan tidak berpikir panjang menyangkut dengan agama. Tidak ada toleransi, tidak ada pilihan kedua, tidak ada kata menyerah untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan peduli, untuk memberikan perhatian kepada anaknya saat berada di kancah dan di ranah agama. Abi sebagai ketua OSIS pernah menjabat 2 tahun. Ini Abi sampaikan. Sebelum Abi mengaji, dulu pernah mengaji di Darul Qiraah. Selanjutnya pindah karena sudah lama mengaji di Darul Qiraah. Kawan-kawan sudah SMP itu sudah pergi ke Nasrul Muta'alimin, pindah ke Nasrul Muta'alimin, Dayah di Nisam. Allah yarham, guru Abi sudah meninggal dunia. Karena di kampung kita tidak terlalu rajin merantau juga. Sempat akhir-akhir itu kelas 5-6 pulang, nggak lagi mondok di Dayah, artinya pergi malam pulang. Jadi tiba-tiba dihadapkan dengan satu tawaran, ne kah hokaja. Kalau bahasa Indonesia, mau kemana setelah tamat SMA? Ketua OSIS yang diiming-imingkan beasiswa bidik misi dulu, kalau sekarang KIP, semua digratiskan oleh kampus dan menjadi undangan, diutus oleh almarhum Pak Muntasir guru Abi. Dan ada juga saksi beliau sekarang, banyak guru-guru Abi di SMA 1. Apa yang disampaikan? Pasti kita tersugesti untuk kuliah. Pasti pulang ke rumah kuliah, pengen kuliah, itu semester 1 pengen kuliah, karena kawan-kawan semua kuliah, pengen masuk IAIN waktu itu, minimal unimal waktu itu. Yang selanjutnya beliau dialog dari hati ke hati. Abang Dahri, harapan ayah yang terakhir. Pak Amir itu anak ke-8 sebelum Abi. Pak Amir di Banda Aceh, ataupun yang sering kalian sebut Cik Dahri, itu anak ke-8. Apa yang disampaikan? Cik Dahri itu mau diantarkan ke Pak Amir, mau diantarkan ke Samalanga dulunya. Cuman karena keterbatasan ekonomi tidak jadi berangkat, akhirnya beliau lanjut sekolah SMA sembari mengaji di kampung, di Dayah yang Abi mengaji dulu, namanya Dayah Rudi. Singkat cerita, sampailah tawaran tersebut, ne kah kajak ber. Mana ya? Adik Akiawis masih kecil, waktu itu kelas 1 SMP, di atas sedikit sama Pak Alim. Nyokah yang tamat. Kadung adik itu hanam tunai kalian ni. Kacau bro kejak ber. Saat itu Abi sebelum ikut lomba di Cetrung, Abi masih pengen kemudi. Tiba-tiba satu waktu Abi ikut lomba, juara 1 pidato di Dayah Cetrung sekabupaten, seluruh dayah-dayah yang ada di Aceh Utara ikut lomba, dapat juara 1. Akhirnya melihat suasana Cetrung, jatuh hati. Pulang dari sana Abi sampaikan, ayah, kalau memang ayah berkeinginan saya untuk mengaji, insya Allah saya siap. 4 bulan Abi berdiri, artinya di rumah, menetap diri di rumah karena belum ada belanja, belum ada rezeki dari Pak Nek, dan saat itu hidup masih pahit. Acut pun masih di PIM, baru-baru masuk kerja. Beliau pun mau menikah saat itu, jadi sangat banyak pengeluaran. Sampai Abi ikut di belakang keretanya ayah Syefa, abinya Syefa. 4 bulan Abi setiap subuh berangkat jual telur gulung.
Jadi melihat kawan-kawan pagi pergi naik kereta kuliah, siapa hati yang tidak menangis? Ketua OSIS dapat juara 3 umum, saat kelas 1 dapat juara 1, dan sering diutus mendapatkan juara olimpiade juara 2, menjadi perwakilan Aceh Utara di provinsi bidang TIK. Tapi harapan itu pupus karena harus memenuhi permintaan orang tua. Apakah menyesal? Tidak. Saya yakin akan ada keindahan dengan sebab mematuhi permintaan orang tua. Tiba-tiba 4 bulan silih berganti, potong kompas, panen di sawah, gecok peng lipak nek, peng ya hasil panen tersebut dibeli kasu Palembang warna ungu. Abi ingat. Jadi pergi abi, Pak Nek dibonceng sama Om Tu, Abi sama abinya Syefa. Naik kereta kami berempat, diantarkan Abi ke Cetrung. Setiba di Cetrung, sedang Muharram itu, Abi malamnya langsung mengeksplorasi bakat sendiri, dikenal oleh penduduk yang ada di Cetrung, sama guru-guru, sama santri, sama siapapun, baik syekh-syekh, sehingga sudah mulai dikenal. Tapi apa yang terakhir saat Pak Nek mau keluar dari ma'had, beliau sampaikan, nyoh hana tahu tu, hana sawu dan hana jenguk. Kenapa? Karena Pak Nek sudah tua, beliau tidak bisa bawa kereta. Akhirnya terjadi, tidak pernah dijenguk oleh Pak Nek. Beliau antarkan. Setelah tiba di pesantren, Abi dijenguk oleh adik Aki Awis, ada Pak Alim, ada Acut, ada Cik Dahri, ada kawan-kawan lain. Tapi Pak Nek dan Mami tidak pernah jenguk. Beliau menitip pesan, kalau kamu mengaji, kalau engkau mengaji, kah kakak jakbut bertamat kitab Al-Mahalli Purboh Jilid. Siang malam Abi mengadu di sana. Tidak, Pak, tidak, bukan sedikit kepahitan yang dilalui, tetapi semuanya hilang. Punya semangat tersendiri. Kenapa? Saat Abi makan tidak enak, terbayang aku harus memenuhi panggilan orang tua. Saat sedang duduk setiap malam rindu kampung halaman, saat setiap malam pengen menangis ingin kuliah, hati meronta-ronta melihat kawan sukses dengan kuliahnya, Abi lawan semua, yakin akan terpenuhi itu semua karena takzim kepada orang tua. Jadi sedikit demi sedikit, lambat laun, kitab yang dulunya tidak tahu fa'ala yaf'ilu fa'lan akan terbuka mindset, mudah, dan sehingga bisa satu waktu diberikan tantangan oleh abah. Kah kakak jakbut, ayah gelaki kah bertamat mahli, nyo tabe kata biat kajak mendalai tabe, tip ura tabe kawau kampung, tip ura tabe de kena ulu, menjahana kapedu juara tabah hidayah, kah berarti hana kabut. Apakah itu membuat Abi lelah? Tidak. Balik ke Dayah, jumpa dengan ketua kabilah, guru Abi, namanya Ustaz Zulfikar Tengkudun. Sampaikan ke Tengkudun, Kudofik dalai kebiasaan. Ini Muharram, ada lomba baru, yaitu baca kitab Fathul Mu'in. Mandegulung barulah put drone yang kamu pilih. Karena Abi berambisi untuk memberikan bukti terhadap perjuangan di Dayah. Tidak mudah, susah, sulit, payah, pekik, retir kita berada di ma'had. Tapi itu perjuangan yang akan Abi hadirkan kepada orang tua. Satu waktu Abi mengulang, Ustadz Yusrizal bisa jadi saksi. Tertumpuk kitab di samping sampai sebahu. Tidak tidur dari malam sampai pagi. Tiba-tiba satu waktu naik ke mimbar. Demi Allah, saya ingin membanggakan orang tua saya. Mulang Abi, saat baca kitab mengalir tanpa terasa, bukan karena pandai, tapi berkat doa daripada orang tua dan guru-guru. Semua pertanyaan dijawab. Bahkan Dr. Safriyadi memberikan pertanyaan, Tunku Safwan memberikan pertanyaan, dijawab sampai azan asar dikumandangkan. Durasi waktu tidak satupun jawaban yang tidak Abi berikan karena ingin membahagiakan orang tua. Tidak pernah berharap menjadi juara. Malam pengumuman dipanggil juara 1 kitab kuning, Tengku Taufikur Rahmi dari Nisa. Itu bersemua bisa terwujud karena takzim kepada orang tua. Pulang Abi nampakkan kain sarung
yang sedang dipakai oleh Aki Arif sekarang. Itu berkat perjuangan. Kawan tidak mau mengulang, Abi cari guru untuk mengulang di biliknya. Ada Ustadz Muzakir, sekarang beliau sudah menikah di Norwegia. Guru Abi mengulang, satu tahun Abi mengulang sendiri dalam bilik dengan beliau. Digojlok, dikatakan jangan malas, jangan berhenti dalail, jangan pernah lelah untuk mengulang, jangan tidur malam ini, jangan berhenti. Digojlok selama 1 tahun mengulang kitab Kawaisuni, kitab Mantik, kitab Payan, kitab Sawi dengan beliau. Hilang beliau kerja, ngulang Abi dengan Tungkudun, ditemani oleh Tengku Yusrizal sampai tamat. Pada akhirnya kelas 6, kelas 5 Abi dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat pahit. Datang dari beberapa instansi terkait, tidak Abi kan sebutkan namanya, ditawarkan beasiswa karena Abi sudah pernah pulang dari nasional untuk mewakili Aceh di Syarhil Quran di Kota Ambon. Ditawarkan beasiswa, piuh Taufik lahimong kajit beut, jak kuliah supaya untuk kamu bi beasiswa. Pilih jurusan yang negara, tapi syaratnya wakili kampus ini untuk event MTQ MTQ nasional. Sudah Abi latihan, sudah masuk, sudah pulang Abi latihan, 2 kampus yang menawarkan hal tersebut. Pulang ke rumah, bikin panik. Kah kuyu jak beut. Itu kapot terulangit je. Uronyo kah megah ikalan leuriung je. Tapi minyak gelom tamat kitab mahali hanarida artinya Abi tutup rapat-rapat angan-angan ingin naik pesawat kesekian kali. Tutup rapat-rapat, sampaikan kepada Abah, Abah lu lagi maaf Abah, ayah tetap balik udayah. Jid menanadau menyegata penuhi panggilan dan permintaan orang tua, silahkan balik ke dayah. Abah dukung, antarkan Nabi kembali ke dayah. Setelah tamat kitab Al-Mahalli, kelas 6 Abi mengaji dengan Tengku Ilham, Tengku Mukhtar, Tengku Mukhlis, Tengku Syakir. Tamat 4 jilid kitab Al-Mahalli itu Abi sampaikan kepada Pak Nek. Apa yang beliau sampaikan? Kata mat kaji, tapi kita bodoh pudeng dayah dengan abang. Sehingga lahirlah An-Nahla malam ini. Karena doa orang tua, Abi pulang musyawarah dengan Abah. Ada Ustaz Romi, ada Ustaz Surya waktu itu, ada Pak Alim, ada Acut, ada Cik Ma, ada Akimatu, ada Aki Hafiz, ada Bang Heri, ada Waktia. Semuanya hadir musyawarah, dirikan pesantren. Sehingga lahirlah An-Nahla. Dulu Pak Nek pernah memukul gepoh Cedahri dengan sekak, tahu sekak catur, di rumahnya Mami Syefa, dipukul di kepalanya. Kenapa? Karena bolos dari pengajian, tidak ikut pengajian, anak jabut. Pernah ditarik bak punyuang dari seberang sungai sampai lewat seberang sungai. Kenapa? Karena nonton film malam minggu. Dulu bagus-bagus film malam minggu, ada Jaka Tingkir, bagus film, nonton. Artinya saat menyangkut dengan pendidikan agama, Pak Nek itu mati-matian untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Apa yang beliau rasakan? Coba anak-anak Abi jawab malam ini. Siapa yang membasuh kotoran pertama setelah beliau meninggal? Siapa? Tangan ini. Tangan yang dulunya beliau ambil antarkan ke pesantren. Siapa yang jadi imam? Siapa yang ceramah? Siapa yang memandu beliau untuk masuk dalam kamar jenazah? Siapa yang menggotong beliau membawa ke makbarah? Siapa yang memimpin khatam Al-Quran di makbarah? Siapa yang memimpin takziah? Siapa yang memimpin tahlil? Siapa yang talqin beliau? Saat itu ada guru Abi yang datang, ada Imam Gampung, ada Abi Zainon, Imam Syekh Masjid, ayahnya Aki Zaki, Aki Muzammil. Apa yang beliau sampaikan? Hari ini bukan jatah kami untuk talqin ayah engkau, wahai Tengku Taufik. Siapa juga? Engkaulah yang sudah jadi pimpinan dayah, yang dulu punya cita-cita ayahmu mengantarkan ke pesantren untuk dapat terwujud cita-citanya. Abi talqin,
Mungkin kalian semua bisa menyaksikan proses tersebut. Abi dapat mobil bukan sedekah dari langit, tetapi karena doa orang tua. Dulu tidak pernah terbayang Abi bisa menikmati indahnya kehidupan hari ini, walaupun dicoba diuji lewat An-Nahlah, tetapi semua ini didapatkan karena berkat doa orang tua. Doa orang tua. Maka kalau berbicara tentang orang tua tidak akan ada habisnya. Kalian masih enak pulang dari sini, Umam masih bisa cium tangan orang tua. Irfan menteng najaro untuk cium. Tidar menteng najaro untuk cium. Amir menteng najaro untuk cium. Ikram menteng najaro untuk cium. Akhtar juga menteng najaro untuk cium. Menyabi rindu kepanik, patah cara untuk cium. Di mana tangan yang akan Abi jabat untuk saya cium tangannya, saya peluk tubuhnya, untuk saya berkata, ayah, karena dulu engkau pernah antarkan saya ke pesantren, banting tulang siang malam, engkau bergelimang dengan keringat, engkau cari harta, engkau di sawah ditimpa dengan terik mentari, na zakat watena zakat ngecok nejuk kedong badaya, ngecok beruh nejuk kedong. Hari ini saya ingin mengadu dan menyampaikan kesedihan itu. Adakah telinga yang bisa mendengar kalau tidak di bawah kuburan? Saat hadir ingin menatap wajahnya yang terlihat hanya batu nisan. Saat hadir ingin melihat indahnya tubuhnya yang terlihat hanya kuburan. Tapi banggalah kalian malam ini, besok pulang jumpa di rumah. Jangan pegang handphone, jangan pegang yang lain. Duduk di sisi mereka, utarakan kesenangan, utarakan hal-hal yang baik, cium tangannya, jamah tubuhnya, berikan cerita-cerita yang indah. Ayah, saya rindu kepada anda. Long rindu datang ke drone ya. Ayah, hari ini kita keluar. Kenapa makan siang bersama? Ayah, hari ini adik abang mau main, mau menghabiskan waktu bersama ayah. Malam sebelum mereka tidur, jangan berikan waktu untuk kalian menghabiskan di meja tempat kalian main game. Nyawa ini merepok ngayah, merepok ngan mak. Lihat tangannya. Dulu tangannya putih bersih, bagus. Hari ini tangannya sudah keriput. Jamun hana putih, orangnya putih. Jamun tubuh hana he, orangnya kahek. Kalau tiga rawut wajah, tanya makin urut makin ganteng, tanya makin urut makin gede. Kita makin hari makin bagus, tapi ada tubuh yang rela dikorbankan, ditimpakan dengan terik mentari. Kenapa? Demi mencari sesuap nasi untuk kalian semua. Maka pinta dari Abi, besok pulang berbakti. Jangan ceritakan pahit di pesantren. Pesantren itu memang tempat ditempa seseorang untuk menjadi pribadi yang mandiri. Pahit, cobaan, itu sebuah hobi yang harus kita lalui. Nanti akan dapat keindahan di masa yang akan datang. Maka malam ini dua poin yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, minta maaf dengan guru, cari ridhanya. Yang kedua, urgensitas berbakti kepada orang tua jangan pernah kalian abaikan. Ingat pesan Abi, pulang dari sini jangan pernah lupa untuk membantu orang tua, untuk mendampingi orang tua sampai kalian balik lagi ke ma'had nantinya tepat pada hari keempat Ramadan. Siap? Siap tidak? Nah, dengar? Kiban wajah ada dua ormo? Pakailah siban ini. Setiap hari senyum. Ya Aziz ya. Buat suasana ceria. Ya Skandari. Ya. Hei tiga. Bokap atau nyokap. Jangan antum hui. Amzar warmonde. Wayah. My father, you is the best in my life. What is the meaning dari Pak Cimat? What is the meaning? Ndo ayayalun pota
anak lain. Pasti ada puas. Itu bahasa Nisam. Nama anggur, ben apa anggur terserah. Peluk tubuhnya, cium tangannya, katakan aku rindu padamu, Maimun. Mak sayang, mama sayang. Budak Yasir reward, mama sayang. Ingat ma Yasir remoh kaki amat orangnya. Ada. Jadi alhamdulillah, semoga berbekas di hati anak-anak Nabi sekalian. Insya Allah laporan nanti di kemudian hari kalian adalah menjadi anak yang berbakti. Siap tidak? Siap tidak? Nah, demikian yang dapat Nabi sampaikan.